I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Tuhan, fokus perhatian kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus harus memimpin setiap ibadah kita. Jadi bukan keinginan kita yang kita wujudkan, tapi keinginan Roh Kudus yang harus kita wujudkan. Haleluya. Haleluya. Maka di setiap ibadah yang menjadi leadernya adalah Roh Kudus. Ya, itu sebabnya ketika setiap hati kita tersedia kepada Roh Kudus, maka kita akan dibawa kepada kerinduan Bapa, keinginan Bapa. Cara pandangmu kepada Roh Kudus akan menentukan kualitas penyembahanmu. Ketika kamu memandang Roh Kudus hanyalah sebagai penolong, maka ketika kamu hanya memerlukan pertolongan yang akan sehingga kamu memanggil Dia. Tapi kalau kita memandang Roh Kudus sebagai pribadi dari Allah, maka kita akan menghormati Dia di sini. Maka kita tahu Dia punya perasaan, Dia punya keinginan, Dia punya pikiran, Dia punya kehendak. Artinya bukan kehendak kita yang kita mau lagi, tapi kehendak dari Dia, Roh Kudus, yang memimpin seluruh hidup kita. Maka kita akan menyetop segala keinginan dari daging kita, yang ingin keluar, yang ingin ke toilet, atau ke yang lain, atau keinginan kita memencet kepada yang lain. Kenapa? Karena kita ingin fokus kepada Dia. Haleluya. Kita harus memberi penghormatan kepada Dia. Haleluya. Kita harus memberi penghormatan kepada Roh Kudus, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya kamu harus stop. Kamu harus disiplinkan pikiranmu, disiplinkan perasaanmu, disiplinkan tubuhmu. Haleluya. Amin. Karena ketika Dia menjadi fokus utama kita, maka penyembahan kita akan menjadi berkualitas. Bukan lagi hanya sekedar setoran, tetapi menjadi yang namanya tanda keintiman kita kepada Dia, tanda hubungan kita erat dengan Roh Kudus. Haleluya. Penyembahan itu akan menjadi bukan lagi sekedar kita di dalam ibadah menjadi latah, tetapi ketika kita menyembah, itu akan menjadi ekspresi betapa dalamnya kita dengan Roh Kudus. Itu akan menjadi ekspresi betapa kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Itu akan menjadi ekspresi sehingga ketika kamu mengangkat tangan, ketika kamu berlutut, ketika kamu menyanyi, ketika kamu berbahasa roh, itu menunjukkan ekspresi dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Haleluya. Sehingga kita tidak kekurangan kata-kata, kita tidak kekurangan istilah-istilah yang akan kita ungkapkan. Kenapa? Karena kita mengenal Dia, kita mengasihi Dia, kita mengalami Dia. Haleluya. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan utama dalam hidup kita. Haleluya. Ketika kita menyembah tanpa Roh Kudus, penyembahan kita akan menjadi kosong. Yang ketika kita menyembah tanpa Roh Kudus, kita akan menjadi agamawi. Haleluya. Sehingga kita akan mengerjakan itu hanya karena rutinitas, sehingga kita kehilangan esensinya. Tetapi ketika kita menyembah Dia karena Roh Kudus yang memimpin kita menyembah, maka kita akan mengekspresikan itu hubungan. Ketika hubungan itu terjalin, maka kita akan melihat surga akan terbuka. Haleluya. Surga itu akan dibukakan kepada kita. Kita akan mengerti rahasia kerajaan surga. Bukan lagi menjadi hal yang tertutup bagi kita, tetapi itu akan dibukakan. Karena apa? Karena kita terhubung erat dengan Dia. Itu sebabnya kamu harus selalu menyiapkan hati kita dengan pandangan yang benar kepada Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, jangan datang kepada Dia oleh karena berkat, tapi datanglah kepada Dia oleh karena kita ingin diubahkan. Banyak orang datang ke gereja mendengarkan khotbah karena hanya ingin mendapat berkat.
Halo. Amin. Ya, dia mengejar berkat. Tapi kita juga sudah belajar tentang Abraham, bahwa janji tentang berkatnya hidup 5 tahun harus ditunda oleh Tuhan. Tapi dia tidak kekurangan di dalam penyembahan. Haleluya. Tetapi ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, karena kita mengambil keputusan untuk berubah. Haleluya. Berubah di dalam hadirat Tuhan itu adalah ekspresi keintiman, kedalaman. Ya, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan karena ingin berubah, diubah, maka kita akan dibawa kepada kemuliaan Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan datang mengejar berkat. Berkat itu adalah bonus dari ketika kita mengalami perubahan. Haleluya. Itu akibat ketika kita mengalami perubahan terus, sehingga kita akan melihat bukan hanya menerima berkat, tapi kita akan menjadi berkat seperti janji Allah kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan diberkati, bukan, tapi dia katakan kamu akan menjadi berkat. Orang yang akan memberkatimu akan diberkati, orang yang mengutukimu akan dikutuk. Kenapa? Karena Abraham itu adalah berkat. Jadi kita nggak perlu mengejar berkat, tapi kita perlu mengejar bagaimana kita diubah. Setiap kali kita datang di dalam hadirat Tuhan, level perubahan kita itu semakin nyata. Ketika kita mengalami perubahan, kamu akan tahu punya rencana bagaimana membuat perubahan. Orang yang berubah, dia akan punya rencana untuk melakukan perubahan. Kenapa? Perubahan itu berasal dari dalam. Haleluya. Ya, jadi bukan hanya sekedar nanti akan membuat rencana perubahan, tapi ketika kamu diubah dalam hadiratnya, maka rencana perubahan itu bukan menjadi agenda lagi, tapi rencana perubahan itu menjadi life. Haleluya. Menjadi kehidupan bagi kita. Banyak orang merencanakan diet, tapi sampai sekarang tidak berhasil, karena itu hanya rencana. Tapi ketika itu lahir dari dalam rohmu untuk mengalami diet, maka kamu akan lakukan. Kenapa? Karena itu sudah live. Haleluya. Haleluya. Banyak orang yang membuat perencanaan ini akan ini dan itu, tetapi harus dimulai dari roh, supaya ketika kita membuat perencanaan tanpa Roh Kudus, maka kita akan menjadi agamawi. Ya, kita akan menjadi orang yang saklek. Tapi saya tahu bahwa ketika kita berubah di dalam hadirat, maka itu akan menjadi membangun sifat dasar ilahi. Sifat dasar kita yang lama akan diubah menjadi sifat dasar yang permanen, yaitu sifat dasar Allah di dalam kita. Kita akan mencintai firman Tuhan. Haleluya. Halo. Halo. Jadi dua hal ini saya ingin sampaikan kepada kita, bahwa kita harus mulai melihat, memandang kepada Roh Kudus dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa datang sebelum ibadah, untuk membangun kesadaran siapa yang sedang saya sembah, ya, siapa pribadi yang akan saya sembah. Karena pengertianmu tentang penyembahan yang hanya tentang manusiawi, maka kualitas penyembahanmu akan menjadi biasa-biasa. Jangan datang hanya untuk menjadi berkat, tapi datang untuk memutuskan untuk berubah. Haleluya. Haleluya. Datang untuk berubah, diubahkan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan mengajar tentang bagaimana membangun stamina rohani yang kuat. Haleluya. Bagaimana membangun stamina rohani yang kuat. Karena stamina rohani itu menandakan bagaimana rohmu apakah kuat atau tidak. Ya, stamina rohani itu akan menunjukkan sebuah kestabilan pertumbuhan rohanimu. Mari kita lihat dulu di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Haleluya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Di ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, kamu tidak boleh tawar hati. Haleluya. Dalam keadaan yang kamu alami, kamu tidak boleh tawar hati. Ya, karena apa? Karena tawar hati itu menandakan sikap dari hatimu, menunjukkan bahwa itulah kekuatan rohmu yang sedang lemah. Ya, kita sudah belajar 2 minggu yang lewat di dalam Amsal 24 ayat 10. Apa itu? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kekuatan itu memang diuji oleh yang namanya masalah. Ya, jadi kalau kekuatan kita diuji oleh hal-hal yang biasa, itu bukan kekuatan. Ya, tapi kekuatan itu diuji sesuatu yang ingin apakah dia punya kualitas untuk bisa bertahan. Makanya dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Haleluya. Berarti keadaan kita tentang tawar hati, sakit hati, kepahitan, kecewa, ya, marah, atau apalagi semuanya itu, ketika diajar pundung, itu menandakan rohmu lemah. Itu menandakan rohmu kekuatannya kecil. Haleluya. Haleluya. Di dalam perjalanan rohani itu juga adalah peperangan rohani. Haleluya. Perjalanan rohani itu juga adalah waktu yang harus kita lalui. Karena apa? Itu sebabnya perlu kekuatan rohani. Di dalam kekuatan rohani harus terbangun stamina rohani kita. Haleluya. Haleluya. Ya, ketika baterai baru dibeli, ya, dia memiliki stamina dan performa yang kuat. Tapi ketika seiring dengan waktu dia dipakai setahun 2 tahun, maka performanya kan makin merosot. Sehingga ada namanya istilah, apa namanya itu? Soat. Ya, kenapa soat? Karena ya, dia tidak membangun kestabilan. Salah satu dalam baterai itu adalah karena air akinya tidak dijaga. Kadang kering, ketika dia kering, soat, dia harus ganti. Walaupun dia dicas, tapi akan selalu bermasalah. Itu sebabnya kestabilan rohani ini harus terbangun di dalam diri kita. Haleluya. Supaya dalam setiap keadaan kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita selalu bisa memberi respon yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kita gak bisa mengatur supaya keadaan baik, supaya saya bisa memberi respon yang baik. Kamu pergi keluar, banyak orang yang tidak akan bisa memberikan keadaan yang baik kepadamu. Tapi kalau rohmu kuat, stamina rohanimu kuat, kau bisa berdiri memberi respon yang seperti yang diberikan oleh Tuhan, karena rohmu kuat. Jangan ketika ditegur saja langsung mukanya seperti pepaya bengkok. Itu tandanya rohmu lemah. Ada fokus yang lain. Kamu kehilangan stamina rohani. Kamu fokus kepada yang lain. Tuhan mengajarkan kita di sini. Bahkan kalau kita lihat di 2 Korintus 4, ya, kita lihat dulu dalam 2 Korintus 4. Ayat yang ke ayat 7. Haleluya. Ini stamina rohani. Haleluya. Kita baca mulai ayat 7. 1, 2, 3 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ini namanya stamina. Ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ini belum ditindas sudah kejepit.
Belum ditindas pun udah kejepit. Itu bukan stamina rohani. Halo? Ya. Masih angin sepoi-sepoi udah kejepit. Belum lagi datang memang himpitan. Udah ayam penyet namanya. Ya, kemudian apa lagi di situ? Ya. Kami habis akal. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini masih banyak akalnya, tapi udah putus asa. Ya. Tak ada lagi ide, tapi nggak putus asa. Ini masih ada ini, masih ada itu, masih ada itu. Udah putus asa. Kenapa? Dia khawatir. Kekhawatiran membuatmu putus asa, sehingga kau tidak bisa melihat apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam dirimu dan di sekelilingmu sebagai sumber daya untuk membangun kekuatan roh. Yes, amin. Haleluya. Kekhawatiran, ketakutan itu membuat seseorang ada dalam keputusasaan. Makanya itu spirit. Haleluya. Kemudian apa lagi? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Belum dianiaya, udah merasa sendiri. Ini harus ada loh. Dikatakan ketika dianiaya, namun tidak merasa ditinggalkan. Kenapa? Dia orang yang kuat. Yes, amin. Haleluya. Ya. Kemudian kami dihempaskan. Wow. Kalau dihempaskan itu bukan didorong, ya, dia gitu. Tapi yang katanya di situ, namun tidak binasa. Orang dunia bilang dia punya 9 nyawa. Ya, orang bilang kucing itu punya 9 nyawa katanya. Kata orang, karena dia tidak tahu di mana titik waktu dia dipotong. Ya, karena buktinya banyak kucing yang mati di pinggir jalan, mati nggak 9. Sama seperti ayam, ketika kau potong nggak kena uratnya, lari-lari juga dia. Jadi bilang ayam punya 9 nyawa, salah, nyawanya hanya 1. Ya kan? Kemudian di situ katanya apa lagi? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Berarti kematian daging, kematian Kristus itu akan selalu ada dalam hidup kita. Hanya orang yang matilah yang akan tahu bagaimana bangkit. Yes, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Memang ada 3 hamba-hamba Tuhan yang katanya naik ke surga tanpa lewat kematian, yaitu Henokh, Musa, dan Elia. Halo. Tapi mereka tidak punya tanda darah Kristus, karena mereka tidak ditebus, karena tidak lewat kematian. Haleluya. Tapi bagi kita yang ditebus oleh darah Yesus, kita punya tanda darah anak domba Allah. Haleluya. Makanya orang selalu mengaitkan tanda 66 antikris itu akan sangat mengerikan. Iya, karena mereka punya tanda 66, yaitu mengandalkan kekuatan manusia. Tapi kalau kamu ditebus dengan darah Kristus, kamu punya tanda, yaitu tanda anak domba Allah di dalam dirimu, itu firman Allah. Amin. Haleluya. Makanya kitab Wahyu itu bukan kitab antikris. Kitab Wahyu itu seperti dikatakan oleh Papa Joni adalah kitab sang mempelai. Itu adalah undangan, kitab undangan untuk menjadi sang mempelai. Karena kita sedang dipersiapkan, yaitu gerejanya menjadi sang mempelai wanita untuk disandingkan dengan sang mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya kita harus selalu membuat masa persiapan. Nah, sekarang hari ini sudah masa persiapan yang ketiga. Itu kamu harus dengar itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Lalu dikatakan di situ, ini berbicara apa? Orang punya stamina yang kuat. Ya. Ditindas namun tidak terjepit. Habis akal namun tidak putus asa. Dianiaya tapi tidak merasa ditinggalkan sendirian. Ya, dihempaskan namun tidak binasa. Ini stamina rohani. Orang-orang yang kuat di dalam roh. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Itu sebabnya ya Paulus berkata di ayat 16,
Apa katanya di situ? Sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi tawar hati itu, kecewa itu, sakit hati itu, dan yang lain-lain itu tandanya warning, rohmu sedang lemah. Haleluya, haleluya. Kamu tidak taat, itu tanda kamu tidak punya kekuatan rohani. Hanya orang yang punya kekuatan rohani yang bisa taat. Bagaimana mungkin Abraham menantikan Ishak selama 25 tahun? Begitu dia lahir, setelah umur sekitar 12 tahun, diminta dipersembahkan. Bukankah itu kekuatan? Haleluya. Ketika kamu memberi bagian Tuhan, lalu kamu bergumul, itu tanda rohmu lemah. Bergumul memberi perpuluhan antara kau beri dan tidak, tidak dan iya, rohmu lemah. Haleluya. Halo. Ini kamu harus tahu. Ya. Ketika kamu bergumul melakukan itu menandakan rohmu lemah. Dagingmu itu sedang kuat. Nah, mari belajar untuk belajar bagaimana menjadi orang yang kuat di dalam roh, memiliki stamina rohani. Haleluya. Haleluya. Orang yang kuat belum tentu memiliki stamina rohani. Ini harus kalian pahami. Makanya ketika berbicara tentang kekuatan, itu tentang identitasmu. Tapi bicara tentang stamina rohani, itu bicara tentang bagaimana kau melatih dirimu menjadi orang yang kuat. Haleluya. Kenapa kita perlu olahraga rutin? Untuk membangun stamina. Stamina dari imun kita. Haleluya. Saya ingin beritahu kepadamu tentang kebenaran ini. Jadi bagaimana membangun stamina rohani? Saya akan ajarkan dalam 4F, 4 fokus. Haleluya. Mau tahu? 4 fokus. Haleluya. Membangun stamina rohani dengan 4F, 4 fokus. Mari kita lihat fokus yang pertama. Haleluya. Haleluya. Ya, fokus yang pertama yaitu di ayat yang ke-16. Apa itu katanya? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. F yang pertama adalah fokuskan dirimu kepada proses untuk mengalami perubahan dan terobosan di dalam rohmu. Saya ulangi, fokuskan dirimu kepada proses untuk mengalami perubahan, mengalami terobosan di dalam rohmu. Itu sebabnya ketika kita sebelum ibadah, kenapa kita berdoa, kenapa kita menyembah, untuk kamu memposisikan dirimu di titik kamu mengalami terobosan, di titik kamu mengalami yang namanya perubahan. Haleluya. Ya, jadi ketika kamu fokus kepada proses untuk mengalami perubahan, bukan hanya kamu mendengar, tapi kamu fokus untuk bagaimana kamu mengalami perubahan, siap berubah. Amin. Haleluya. Kata apa katanya? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti kita siap diubah oleh firman, diubah dalam hadiratnya. Haleluya. Amin. Berarti fokus kita adalah bagaimana kita berubah, mengalami metanoia, mengalami perubahan, dimulai di dalam roh kita. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan datang kepada Tuhan oleh karena ingin mencari berkat, tetapi datanglah untuk diubah oleh Tuhan. Ini keputusan. Haleluya. Jadi ketika kamu datang menyembah, katakan, Tuhan, aku mau diubah oleh hadirat-Mu, aku mau diubah oleh firman-Mu. Berarti penyembahan itu adalah membawa kita mengalami proses perubahan. Perubahan cara pandang kita, perubahan kita beralih dari perasaan manusia kita kepada perasaan Tuhan. Ya, perubahan ketika firman itu menjamah hati kita, sehingga apa yang terjadi? Kita mengalami pola pikir yang diubah. Datanglah kepada Tuhan karena saya mau diubah. Tidak akan susah kamu lepas dari dosamu, lepas dari kebiasaan. Kenapa? Karena kamu datang untuk diubah. Zakeus mencari Tuhan.
Bukan karena dia ingin pamer, karena dia ingin berubah. Itu sebabnya dia cari cara supaya dia menjadi perhatian dari Yesus. Dia memanjat pohon. Ketika Yesus berkata, Zakheus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Itu bicara tentang penyembahan. Ya, berbicara tentang penyembahan. Bagaimana Yesus berkata, aku mau mengetok dan aku akan masuk makan bersama-sama dia. Itu penyembahan. Zakheus itu berbicara tentang bagaimana dia ingin mengalami penyembahan yang dalam dengan Kristus Yesus. Begitu Yesus akan menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi dengan Zakheus? Begitu Yesus dan murid-muridnya makan, Zakheus bilang, Tuhan, kalau ada orang yang sudah kutipu, akan kukembalikan. Kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukankah itu perubahan? Ya, betul. Ya. Sudah berapa lama kamu di dalam rumah? Sudah berapa lama kamu ada dalam hadirat Tuhan? Perubahan apa yang sudah menjadi progres dalam hidupmu? Bukankah kita harus semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya? Haleluya. Jadi saya yang lama tidak boleh lagi. Saya harus berubah. Caramu mengambil keputusan, caramu untuk memberi respon, itu harus berubah. Jadi jangan bangga dengan manusia lamamu. Itu harus mati, itu harus dikubur. Amin. Amin. Itu sebabnya ketika firman Tuhan datang kepadamu, itu harus menjadi makanan bagi roh. Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar diproses dari mulut Allah. Haleluya. Karena makanan itu akan mengubah hidup kita. Secara fisik, makanan itu membawa kita perubahan dari bayi menjadi dewasa. Secara rohani juga demikian. Makanan rohani firman Allah itu akan membawa kita memiliki yang namanya perubahan hidup, kedewasaan rohani, punya kemampuan ketajaman di dalam roh, mengenali pekerjaan roh, bagaimana bersekutu dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Itu karena makanan. Halo? Ya? Ini harus berubah. Haleluya. Jadi firman itu harus menjadi makanan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kamu menolak untuk berubah, berarti kamu mati. Haleluya. Jadi perubahan itu, ya, itu adalah karakter ilahi yang harus kita alami. Amin. Haleluya. Karena di dalam kerinduan untuk berubah akan terbangun di dalam dirinya hati yang hancur, hati yang remuk, mudah diajar, mudah dibentuk. Itu ciri-ciri orang yang memiliki karakter perubahan. Haleluya. Mudah diajar, mau dinasehati, itu perubahan. Hatinya lembut, tidak menjadi hati yang keras. Amin. Haleluya. Ya, jadi jangan serupa dengan dunia ini, harus mengalami perubahan. Firman yang ada yang kamu terima jangan sampai hanya menjadi di pikiranmu. Ya, firman yang datang jangan menjadi informasi. Tapi kamu harus kejar. Kamu harus renungkan, kamu harus gali. Ya. Firman itu harus kamu gali. Ulang lagi, dengar ulang. Firman yang kamu baca, ulangi. Ada 4 tahap kemarin kita ajarkan. Ya, membaca dengan bersuara, membaca bersuara dengan berulang-ulang. Kemudian apa lagi? Mendengar suara Tuhan dari apa yang sudah kamu baca dan dengar dan renungkan. Kemudian apa? Deklarasikan. Doakan firman itu. Nubuatkan. Supaya apa? Supaya firman itu tidak hanya di dalam pikiran kita, tetapi itu menjadi yang namanya terobosan, ada kekonsistenan. Kenapa? Karena kamu menemukan Rehobot. Rehobot adalah titik balik di mana kamu memulai, ya, meninggalkan kehidupan lamamu, sekarang masuk kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Banyak hal yang kita harus berubah.
Come on. Yes. Haleluya. Jangan bergumul dengan kehidupan lamamu. Itu sudah mati, itu sudah dikubur. Kristus telah menyalibkannya di atas kayu salib. Haleluya. Kamu harus belajar untuk tahan. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Jadi itu harus dikejar. Haleluya. Kebenaran yang datang kepadamu itu harus membangun roh iman. Apa itu roh iman? Ya, maka kami percaya, itu sebabnya kami berkata-kata. Haleluya. Roh iman akan membangun firman iman. Haleluya. Bagaimana itu menjadi firman, menjadi roh iman? Karena kebenaran itu menjadi makanan, lalu itu akan mengubah, ya, mengubah yang namanya keinginan-keinginanmu. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Ya, sehingga kamu mulai berkata-kata. Perkataanmu akan mulai berubah. Bukan lagi perkataan-perkataan kemarahan, bukan lagi perkataan putus asa. Ya, bukan lagi perkataan-perkataan yang namanya kamu tidak rohani, cakap kotor, tapi perkataan yang akan selalu muncul dalam dari mulutmu adalah perkataan iman. Amin. Sekelilingmu mungkin sudah putus asa, tapi kamu selalu bisa mengalirkan aliran air kehidupan kepada mereka. Kenapa? Karena itu ada di dalam rohmu. Perkataan iman itu akan memberikan mereka cahaya, sinar yang baru dari surga. Haleluya. Perkataan membuka surga. Jangan memiliki perkataan yang mendatangkan neraka. Haleluya. Haleluya. Tapi perkataan kita harus membuka surga. Surga terbuka, membawa kita kepada posisi yang baru. Haleluya. Disebabnya naiklah kemari, katanya. Karena apa? Karena surga dibukakan. Tetapi itu terjadi karena apa yang kau katakan. Konsisten, katakan konsisten. Jadi ini harus konsisten terbangun dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena dengan apa namanya, terbangunnya roh iman di dalam hati kita, maka kita akan mulai berkata-kata. Mulut kita akan mengucapkan firman iman. Haleluya. Firman itu dekat di dalam hatimu, dan ada dekat di padamu, ada di dalam mulutmu, dalam hatimu. ya, dalam mulutmu. Itulah firman iman yang kuajarkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Jadi fokus kepada bagaimana kamu berubah. Ya. Amin. Itu akan kelihatan bagaimana kamu di rumahmu, bagaimana dengan menangani dapurmu, bagaimana kamu mengelola keuanganmu, termasuk bagaimana kamu mengelola pergaulanmu. Kata-kata bijak mengatakan, kalau seseorang yang sukses itu bisa dilihat bagaimana dia bangun. Betul. Pemalas itu akan bangun lama. Tapi lihat tadi orang sukses, bangun cepat. Halo. Come on. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi berubah. Ya. Jangan lagi hidup dengan hidup yang lama. Seberapa cepat kamu melakukan perubahan, berarti kamu sudah mulai masuk kepada yang namanya pertumbuhan. Tapi jangan seperti bunglon, berubah-ubah. Itu tidak kebenaran. Amin. Berubah-ubah tidak kebenaran. Berubah itu kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kalau bunglon kan, kalau dengan orang baik dia baik, dengan orang jahat dia juga jahat. Itu bunglon. Haleluya. Tapi berubah itu berbicara tentang peningkatan. Haleluya. Bukankah kebenaran bicara tentang peningkatan? Itu sebabnya Tuhan bawa kita ke tempat yang maha tinggi. Kenapa? Peningkatan. Maka Yesus pun juga bicara kepada Wahyu 4 ayat 1, naiklah kemari. Peningkatan. Jadi perubahan yang saya maksud itu adalah peningkatan, bukan penurunan. Haleluya. Amin. Ketaatan itu begitu kamu dengar, lakukan, maka kamu akan dapat di situ kasih karunia. Kalau kamu ada dalam rumah rohani, berarti kamu punya Bapa. Bapa itu akan memberikan pola kepada hidupmu.
Saya tahu kamu nanti berhasil bukan karena kamu tamat kuliah. Saya tahu di luar sana banyak tamatan kuliah nggak terpakai. Tapi apa yang kami bangun adalah membangun pola dalam hidup. Itu yang dicari oleh dunia. Haleluya. Haleluya. Orang yang terbangun pola ilahi dalam hidupnya itu dicari oleh dunia. Jadi jangan kamu berpikir tentang mengejar semuanya itu. Tetapi ketika kamu diajarkan taat, lakukan saja. Hidup di dalam ketaatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi terbangun di dalam dirimu terus bagaimana roh iman itu akan membawa kamu kepada yang namanya pertumbuhan dan peningkatan. Increase kata Mam tadi. Naik terus, naik terus. Jangan naik turun. Halo? Ya. Itu jalan di kampung, naik turun. Harus naik. Haleluya. Katakan peningkatan, perubahan adalah sifat ilahi. Perubahan yang dimaksud adalah naik terus, naik terus. Itulah sifat ilahi saya. Haleluya, haleluya. Jadi harus terus di dalam peningkatan, meningkat. Ya, pola pikirmu meningkat, caramu menangani masalah meningkat. Haleluya, haleluya, amin. Penundukan dirimu juga meningkat, kelembutan hatinya juga meningkat, ketaatan juga meningkat. Haleluya, haleluya. Jadi ada ukuran dari semuanya di dunia ini. Kalau tidak ada ukuran, tidak akan tahu namanya pertumbuhan. Tapi karena ada ukuran, maka kita tahu nilai dari sebuah pertumbuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya berubah, terus mengalami perubahan. Metanoia, perubahan. Pola pikir juga harus mengalami perubahan. Haleluya, amin. Kemudian juga kita adalah roh. Kita bukan lagi daging. Amin. Makanya di roh manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ingat, kalau rohmu berubah, mengalami peningkatan, jiwamu pun juga akan terus mengalami pengudusan, supaya itu juga menjadi serupa dengan Kristus. Pola pikirmu akan berubah. Maka fokus membangun yang di dalam. Apa yang dibangun? Membangun rohmu. Mari kita sudah belajar bagaimana membangun roh yang kuat. Pertama, kamu makan dari firman. Haleluya. Harus tahu makan. Jangan lupa makan. Apalagi tidak makan-makan, penyakitan. Yang kedua adalah bagaimana kamu latihan di dalam rohmu dengan membangun manusia roh, dengan berbahasa roh. Haleluya. Karena 1 Korintus 14 ayat yang kedua berkata bahwa orang yang membangun rohnya, dia membangun dirinya sendiri. Tapi orang yang bernubuat membangun jemaat. Berarti dengan berbahasa roh, konsisten melakukannya, maka kamu membangun rohmu menjadi latihan rohani. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena Tuhan mau demikian. Tuhan yang mau demikian terjalin di dalam hidupmu. Haleluya. Karena apa? Karena kita adalah roh. Kita bukan lagi daging. Ya. Perkataan Tuhan yang datang kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Rohlah yang menghidupkan, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Itu bicara apa? Peningkatan. Ya, firman yang datang itu membuatmu naik, increase, naik level, next level. Haleluya. Semakin lama dalam rumah Tuhan, harusnya semakin dewasa. Semakin lama dalam rumah Tuhan, harusnya semakin berhikmat. Haleluya. Semakin lama di dalam Tuhan, harusnya semakin bisa dibawa untuk menjadi mitra dari Bapak rohaninya. Jangan anak-anak terus. Salah satu ciri anak-anak itu selalu dianju. Tahu dianju? Dipahami. Pahamilah saya. Nah itu tidak pernah bertumbuh demikian. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena firman itu adalah kuat. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13.
Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Tidak ada, bahkan di ayat yang ke-13, coba kita lihat dulu. Roma 12 ayat 13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ini perlu kita belajar. Haleluya. Jadi firman yang datang itu akan memposisikan kita naik, berubah. Perubahan yang maksud sini adalah naik. Haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Haleluya. Maka ciri-ciri orang yang terus bertumbuh di dalam perubahan, dia bisa diminta pertanggungjawaban. Jangan ketika diminta pertanggungjawaban cari alasan. Lalu apa? Cari apa alasan sehingga tidak lagi diminta pertanggungjawaban. Saya mau kasih tahu. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Berarti firman itu akan membawamu naik, increase. Ya. Masalah utama tidak mengalami perubahan atau increase adalah karena apa? Terjadi percampuran jiwa dan roh. Tak bisa dibedakan mana jiwanya, mana rohnya. Sumsumnya dan tulangnya itu bercampur. Haleluya. Hati nuraninya dan pertimbangan pikirannya tak bisa dibedakan. Haleluya. Mana hati nurani, mana pikiranku, tak bisa dibedakan. Itu sebabnya firman yang kamu terima, kebenaran yang datang di dalam rumah, itu akan melatihmu untuk kamu bisa memahami mana rohmu, mana jiwamu, mana sumsum, mana tulang, mana hati nuranimu, mana pikiranmu. Haleluya. Jadi ketika pikiranmu dikoreksi, itu harus dibuang. Jangan katakan, kok rohku diserang. Itu salah persepsi. Bukan rohmu yang sedang diserang, rohmu sudah sempurna. Tapi ketika itu datang kepadamu, itu sedang membuat kamu menjadi stabil. Stabil itu berbicara apa? Kestabilan rohani itu berbicara tentang kepekaan. Kamu bisa membedakan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Kestabilan itu juga berbicara tentang keterbukaan. Gak ada yang ditutupi. Ketika itu diminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya harus siap di dalam pertanggungjawaban. Mau diubah sekali, dua kali, siap juga diubah. Karena kedewasaan itu berbicara kapan saja kau diminta pertanggungjawaban, kamu ready. Haleluya. Haleluya. Itu orang yang stamina rohani. Amin. Amin. Jadi tolong jangan nasihati saya sekarang. Kenapa? Saya lagi down. Itu berarti rohnya lemah. Kapan saja diminta pertanggungjawaban, itu adalah orang yang kuat. Haleluya. Haleluya. Daud datang ke medan pertempuran bukan untuk berperang, tapi karena dia adalah orang yang kuat, punya kestabilan rohani, dia disuruh bapaknya untuk mengantar makanan dan mengecek abangmu sehat, masih hidup atau masih sudah mati. Cek sana. Tapi dasar dia memiliki kestabilan rohani, ketika dia datang ke medan pertempuran, semua orang Israel dan Saul sudah tiarap. Dia datang dengan keperkasaan dan dia kasih respon dengan siapa itu orang tidak bersunat. Apa mau membangun kehidupan kalian itu stabil, stamina rohani. Kapan saja diminta pertanggungjawaban, kamu ready. Itu sebabnya hidup di dalam spirit perubahan.
mengalami peningkatan. Siap dibawa lebih tinggi. Haleluya. Haleluya. Jangan enggan untuk berubah. Ketika kamu dikatakan tinggalkan itu, tinggalkan. Itu artinya siap berubah. Amin. Haleluya. Karena itu merugikan diri sendiri. Siap berubah. Tinggalkan. Come on. Haleluya. Semakin cepat kamu taat, itu tandanya kamu kadar perubahan. Haleluya. Itu kadar pertumbuhan. Haleluya. Amin. Amin. Siap? Siap berubah? Siap berubah? Amin. Saya mau melihat apa yang saya lihat hari-hari ke depan adalah ini. Semakin cepat kamu menunjukkan perubahan, maka saya tahu kamu sedang bertumbuh. Haleluya. Jangan bergula dengan perubahan. Makanya saya bilang 4F. Fokus yang pertama adalah bagaimana kamu fokus di dalam pembentukan dirimu untuk ada di titik perubahan, di titik terobosan. Jangan bergumul dengan apa yang saya perintahkan. Hidupi di situ. Karena saya tahu bagaimana kamu dibawa kepada keberhasilan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi harus ada di dalam level itu. Karena firman itu hidup dan kuat. Siap selalu menerima pertanggungjawaban? Ya. Amin. Memberi perpenuhanmu itu adalah tanda kau punya pertanggungjawaban. Karena jelas firman Tuhan berbicara apa? Bahwa milik Tuhan harus diberi kepada. Amin. Semakin banyak itu akan ikut. Jadi belajar untuk kamu memberi pertanggungjawaban. Kenapa? Kamu selalu memiliki kehidupan yang terbuka. Ya, nggak banyak lika-likunya. Semakin kamu terbuka, semakin cepat kamu dibawa kepada yang namanya increase, kepada perubahan, kepada peningkatan. Haleluya. Ya. Pernah lihat kaset lama ya, tahu kaset lama kan? Tadi itu ada namanya itu pitanya itu. Coba begitu dibuka bergulung-gulung. Nah, lalu begitulah rumitnya banyak orang yang tertutup. Ditarik rupanya mengikat yang lain. Ya. Kalau hidup masih begitu, susah kamu naik. Tapi begitu kau terbuka, ya, itu hidupmu itu akan mudah ditarik. Mudah dirunut dari sini ke sini, gampang ke sana. Ini ditarik di sini, diikat di sana, ditarik di sini, terikat di sini, akhirnya dibuang. Ngerti ya? Pernah lihat tali begitu? Ya, tarik sana, terikat di sini, tarik sini, terikat di sini. Udah, bakar aja udah sekalian, beli baru. Haleluya. Karena apa? Tidak hidup dalam keterbukaan. Tidak gampang dimasuki hidupnya. Tapi setiap masuk harus ada kamar-kamar lagi, kamar kecil, kamar besar, sampingnya lagi, kirinya lagi. Ya, terlalu rumit hidupmu. Sehingga apa? Kamu tidak bisa dibawa kepada pertanggungjawaban. Orang yang rumit hatinya, orang yang rumit hidupnya dalam keterbukaan, itu akan susah di dalam setiap pergerakan. Saya mau kalian masuk kepada kegerakan ini. Haleluya. 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 Amin. Ya. Kamu harus menjadi orang yang kuat dalam segala kondisi. Kamu sudah tahu cara bagaimana mengantisipasinya. Itu orang yang kuat. Haleluya. Ditanya, kenapa kau nggak makan? Nggak ada nasi. Terus nggak ada nasi? Nggak ada beras. Ya, sampai nanti terakhir pun kamu nggak bisa buat apa-apa. Karena alasan-alasan. Haleluya. Amin. Nomor 2, fokus yang kedua. Ya, fokus pada proses pembentukan yang kamu alami supaya dagingmu semakin kecil, rohmu semakin besar. Ya, fokus pada proses pembentukan. Nah, yang pertama tadi adalah fokus kepada proses perubahan. Amin. Ini proses pembentukan.
Di mana ayatnya tadi? Di ayat yang 2 Korintus 4 ayat yang ke 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Artinya proses di mana dagingmu itu akan semakin kecil, ya, rohmu semakin besar, itu harus kamu alami. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, coba kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Sudah dapat? Kita baca 1, 2, 3 ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis bilang Yesusnya harus semakin besar, tetapi akunya harus semakin kecil. Haleluya. Ini proses yang harus kau nikmati. Amin. Bukan dagingnya yang makin besar, tapi dagingnya makin kecil, makin mati. Berarti ini ada proses pembentukan. Haleluya. Namanya proses pembentukan bagi daging itu menyakitkan. Amin. Tapi bagi roh itu menyembuhkan. Ya. Haleluya. Ya. Melepaskan dirimu dari kebiasaan lama itu menyakitkan bagi dagingmu. Salibkan dagingmu. Ya. Jangan hidupkan. Namanya proses menyalibkan, bukan ada yang menyenangkan. Coba ketika Yesus disalibkan, apakah kita tawa enak begitu? Karena sakit. Tapi itu proses yang harus kamu lalui. Kalau kamu tidak alami, rasakan bagaimana penderitaan menyalibkan daging, kamu tidak akan menghargai kasih karunia. Haleluya, haleluya. Ada proses yang kasih karunia yang kamu alami. Ya? Kalau tidak ada rasa sakit, tidak akan ada yang namanya menghargai. Kalau kau tidak didik anakmu ketika memberi jajan, begitu saja kau kasih, kau tidak ajarkan bagaimana proses dia menerima itu, maka dia tidak akan menghargai pemberian. Ajarkan dia proses. Haleluya, haleluya. Ya, supaya apa? Supaya kau bisa mengerti. Jadi fokus kepada apa yang saya bagikan ini. Jadi prosesnya itu harus. Jadi itu makanya proses pembentukan itu lebih aman di dalam rumah. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi kalau kau nanti di luar, singa menajamkanmu, bukan menajamkan lagi, tapi memisahkan dagingmu dari tulangmu, itu menyakitkan. Jadi ketika bapakmu menasihatimu, saudaramu menasihatimu, itu sebenarnya proses kasih karunia bagimu. Haleluya. Amin. Jangan bergumul. Haleluya. Dagingnya harus semakin kecil. Ya. Amin. Jangan bungkus rokoknya yang semakin besar. Habisin. Proses penyaliban itulah ketika diingatkan. Ya kan? Nah, proses kok nggak dikasih, itu penyaliban. Haleluya. Bilang kanan kirinya, disalibkan. Disalibkan. Itu tanda kedagingannya harus Tanda mati. kandungannya mati. Proses penyaliban Proses penyaliban. adalah tanda supaya kamu Tanda supaya kamu menghargai kasih karunia. menghargai kasih karunia. Haleluya. Amin. Haleluya. Kamu tidak akan mengerti kasih karunia kalau kamu tidak mengalami proses penyaliban. Karena proses penyaliban itu akan mengajarkanmu yang namanya kasih karunia. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, Haleluya. ya.
Haleluya. Ya. Roma 8 ayat 9. Ayo kita buka. Roma 8 ayat 9. Sudah dapat? Kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kamu bukan lagi daging, tapi kamu adalah roh. Amin. Ya, karena kamu artinya bukan lagi daging, yang diproses itu bukan lagi dagingmu. Dagingmu sudah disalibkan. Yang diproses itu adalah proses rohmu dibentuk menjadi bejananya Tuhan. Roma 8 ayat 7. Dah baca 1, 2, 3 ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi selama kamu hidup bertumbuh di dalam daging, kamu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kamu tidak mungkin bisa menyenangkan hatinya Allah. Cara satu-satunya kita berkenan di dalam hati Allah lah ketika kamu mati di dalam daging. Ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita diselamatkan oleh kuasa darah Yesus dan salibnya, kita sudah mati. Tapi proses kesadaran kepada daging kita bahwa saya sudah mati itu harus kita alami setiap hari. Makanya Tuhan katakan, pikul salibmu setiap hari, pikul laku, kemudian pikul salib, menyangkal diri. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap daging. Itu istilah yang harus terbangun. Ya. Pikul salib, menyangkal diri. Makanya di dalam kekristenan di awalnya harus diajar supaya tidak ada lagi keinginan daging membawa dia keluar dari Tuhan. Kalau kau sudah tahu makan BAC yang enak, tapi kau di pinggir jalan, kau akan bilang nggak enak. Hanya di tempat itu kau akan temukan rasa itu. Lalu kau keluar dari rencana Tuhan. Lalu kau ingin mencari teman hidup. Kualitasnya nggak ada di dunia. Di rumah itu ada. Lalu kau cari di dunia. Ketemulah hantu. Haleluya. Haleluya. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Mau berseteru dengan Tuhan. Mau bermusuhan dengan Tuhan. Bang Niko mau nggak? Bang Ondil mau nggak bermusuhan dengan Tuhan? Tamatlah riwayat kita kalau sudah musuh Tuhan. Kalau bukan Tuhan lagi yang membela kita, siapa lagi? Tapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa bisa jadi lawan kita? Tak ada, mundur semua. Tapi kalau Tuhan sudah musuh kita, ingat, kita akan menjadi musuh Tuhan ketika daging hidup di dalam kita. Kamu tidak akan bisa berkenan kepada Allah dalam daging. Makanya dagingnya harus dihabisi, disalibkan, disangkal, haleluya, dimatikan. Nah ini harus istilah terus disampaikan. Amin. Haleluya. Kalau dia sudah mati, dia nggak mungkin marah-marah. Iya kan? Kalau dia sudah mati, nggak mungkin dia sakit hati. Kalau udah mati, apa lagi dia hidup? Haleluya. Amin. Yohanes 6:63. Masih F yang kedua ini ya. Oke. Yohanes 6:63. Yohanes 6:63. Yohanes 6:63. Mari kita baca 1-3 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh
Haleluya. Haleluya. Yang bisa membuatmu kuat di dalam proses pembentukan oleh karena firman. Haleluya. Itu sebabnya ketika dagingmu dihabisi, maka firman Allah itu akan menjadi bernilai tinggi di dalam hidupmu. Tetapi ketika menerima firman Allah, maka dikatakan kamu akan menerima kehidupan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kenapa daging harus dimatikan? Karena nggak berguna. Tak berguna dalam hidupmu. Haleluya. Semua dalam tubuh kita itu berguna, tapi tetap juga harus selalu dipotong. Kuku itu berguna. Coba kalau nggak ada kukumu, nggak bisa kau menggenggam. Tapi harus rajin dipotong. Rambut itu juga adalah bertumbuh. Banyak hal dalam hidup kita berguna, tapi memang tetap harus dipotong. Tapi daging sama sekali tidak berguna, kata firman Tuhan. Ditumbuhkan pula. Karena dikatakan daging sama sekali tak berguna. Tahu sama sekali tak berguna? Iya. Tak ada gunanya. Makanya kenapa dia harus dihabisi? Kenapa dia harus disalibkan? Tak berguna. Iya. Kalau ibarat kuku, ya, kenapa dipotong? Ya kan? Ya, dia berguna, tapi dia nggak boleh melebihi batasnya, tetap dipotong. Ini daging sama sekali tak berguna. Tetapi banyak orang Kristen menghidupkan dagingnya. Haleluya. Haleluya. Tapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. F yang ketiga. Haleluya. Yang pertama adalah fokus kepada proses perubahan dan terobosan. Yang kedua adalah fokus kepada proses pembentukan. Haleluya. Yang ketiga adalah fokus kepada proses mengejar kemuliaan Kristus. Karena mengejar kemuliaan Kristus itu juga proses. Paulus bilang, aku menganggap dia tidak menganggap sudah kutangkap, tapi aku mengejar. Makanya proses untuk mengejar kemuliaan Kristus, bukan mengejar kemuliaan dunia. Haleluya. Haleluya. Ya, selama berapa minggu ini saya akan ajarkan ini ya tentang yang namanya 4F ini. Haleluya. Ya. Kemudian dikatakan di situ, jangan taruh nilai suksesmu kepada nilai sukses dunia. Ya, jangan adopsi sukses menurut dunia. Apa sukses menurut dunia? Uang. Uang yang banyak udah sukses. Walaupun itu hasil korupsi. Yang penting banyak uangnya. Apalagi nilai sukses dunia? Jabatan, pekerjaan bagus, ya, jabatan. Kenapa? Pakaiannya bagus-bagus, ngejar jabatan. Apalagi nilai sukses dunia? Pekerjaan yang bagus. Apalagi nilai-nilai dunia yang lain? Banyak nilai-nilai dunia. Ya, harus menjadi sarjana, S1, S2, S3, S-teler. Banyak nilai sukses dunia yang lain. Ya, jangan kejar itu. Haleluya. Ya, tetapi kejarlah sukses menurut ukuran surga. Haleluya. Ada satu ukuran sukses menurut surga. Apa itu? Siapa yang tahu? Ukuran sukses menurut surga apa? Taat. Efesus 4, Efesus 2 ayat 4, ya, dikatakan ya yang mengosongkan dirinya, ya menjadi sama seperti manusia, bahkan sampai taat di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
ukuran sukses menurut surga adalah ketaatan. Kenapa Abraham dibilang sukses? Karena dia pun mau mempersembahkan Ishak yang sudah ditunggu 25 tahun. Dia taat hanya untuk Tuhan bisa mengorek apa sih yang ada di dalam kedalaman hati Abraham. Begitu Abraham ingin memujankan pisau ke jantungnya si Ishak, suara dari surga berkata, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu, katanya, engkau lebih mengasihi aku ketimbang anak itu. Haleluya. Ketaatan itu adalah ukuran dari nilai kasihmu kepada Tuhan. Haleluya. Ketaatan itu juga adalah nilai kasihmu kepada Bapa rohani. Haleluya. Amin. Filipi 3 ayat 8. Masih bersama dengan saya? Amin. Berulang. Filipi 3 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Belum dapat ya? Filipi 3 ayat 8. Sudah? Iya. 1, 2, 3 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Kenapa tidak bisa memperoleh Yesus? Yesus sudah milikmu karena dia sudah di dalam hatimu. Tapi memperoleh Kristus itu adalah kehidupan yang diubah dari sehari ke sehari. Amin. Itu dimaksud kita menjadi generasi Kristus. Amin. Haleluya. Untuk mengejar menjadi sama seperti Kristus, Paulus bilang semua yang kuanggap dulu keuntungan, kuanggap dulu prestasi, kuanggap dulu semuanya itu adalah nilai sukses dunia, kutinggalkan. Ya. Aku mengejar pengenalan akan Kristus. Aku mengejar yang bagaimana aku berkenan di hadapan dia. Haleluya. Itulah kemuliaan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu adalah kemuliaan Kristus. Amin. Hidup dalam ketaatan akan membawamu mengerti tentang kemuliaan Kristus. Kenapa kita bertumbuh kepada kemuliaan Kristus? Karena Kristus, Yesus sebagai anak, menunjukkan bagaimana dia mentaati Bapaknya sampai taat mati di atas kayu salib. Jadi nilai sukses kita di hadapan Tuhan bukan lagi nilai sukses menurut dunia, tapi bagaimana kita mentaati firman yang datang kepadamu. Haleluya. Ya. Walaupun nanti tentang uang ataupun posisi itu akan menjadi bonus kalau kamu sudah siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Tadi dulu kita baca. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, ingat, mengerjakan bagi kami. Jadi proses kita dibentuk, proses kita mengalami kematian daging, itu akan mengerjakan di dalam kita, yaitu kemuliaan Kristus. Haleluya. Yaitu kemuliaan yang kekal. Katanya jauh melebihi segala-galanya nilainya. Jauh lebih benar, ya, lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jangan kau anggap keluar dari kebiasaan yang lama itu penderitaan. Tidak. Itu adalah kewajiban. Nanti di internalisasi akan kita bahas. Ya. Pengorbanan atau ketaatan atau tanggung jawab, nanti akan kita bahas. Jangan kau pikir kau sudah berkorban, padahal itu tanggung jawabmu. Haleluya. Kemudian dikatakan di situ 2 Korintus 4 ayat 4. 2
2 Korintus 4 ayat 4, cepat. Haleluya. Catat ya, 2 Korintus 4 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilat zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau kau tidak melihat dan mengejar kemuliaan Kristus, itu tandanya matamu buta. Ilah zaman membutakan dirimu. Karena dikatakan di situ bahwa orang-orang yang tidak percaya, katanya, atau orang dunia, ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu? Mereka tidak melihat dan tidak mengejar kemuliaan Kristus. Mereka menganggap mengikut Tuhan itu adalah dagelan. Menganggap mengikut Tuhan itu adalah sudah ketinggalan zaman. Saya mau kasih tahu, saya sekarang berumur 47 tahun. Saya bisa melihat sekarang bahwa ukuran untuk mengejar di dalam Tuhan itu bukan nilai uang lagi, tapi bagaimana kamu memiliki pola dalam hidupmu. Diubah setiap hari, berubah seperti Kristus, itu adalah pola. Itu sebabnya ketika kamu ada di marketplace, itu harus menjadi domainmu. Bisa, kenapa kau bisa itu menjadi domainmu yang akan menjadi menunjukkan kuasa yang ada padamu? Karena kamu sudah memiliki Kristus. Tujuan bekerja bagimu bukan supaya dapurmu mengepul. Tujuan kamu bekerja bukan supaya kamu dapat duit. Tujuan kamu bekerja adalah tandanya kamu sudah siap dan dewasa untuk mempraktekkan pemerintahan Kristus di domain kamu berada. Saya ulangi, tujuan kamu bekerja bukan supaya kamu dapat uang. Tujuan kamu bekerja bukan supaya kamu dapat jabatan. Tujuan kamu bekerja adalah itu tandanya kamu sudah dewasa. Ketika kamu ada di marketplace, kamu akan menyatakan pemerintahan Kristus yang sudah menjadi pola di dalam dirimu. Jadi ketika kita utus ke marketplace, itu tandanya dia akan memerintah di sana. Bagaimana tandanya kamu memerintah? Kamu menyatakan pemerintahan itu lewat dirimu. Kamu tidak lagi terpengaruh. Orang-orang akan melihat pola yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu jualan, orang lihat tidak sama seperti mereka prinsip jualan, tapi kamu punya prinsip ilahi. Haleluya. Haleluya. Dunia bisnis, dunia berkata, kalau tak ada tipu-tipu, itu bukan yang namanya bisnis. Itu prinsip bisnis dunia. Ya. Tapi prinsip bisnisnya Tuhan bukan. Itu adalah waktu kita mempraktekkan kehidupan ilahi. Kejujuran kita praktekkan di sana. Tapi kita tetap berhasil. Kalau dunia bilang nanti kalau jujur terbujur, kita bisa buktikan kalau kita jujur justru diangkat Tuhan. Tuhan akan membela kita. Kemarin ketika ada kesaksian seorang hamba Tuhan di Australia, tiba-tiba jemaatnya hampir berapa persen itu keluar. Bukan hanya keluar, termasuk ada yang menyerang dia, membawa dia ke pengadilan. Pastor Ben, dia punya sekolah, sekitar berapa persen muridnya itu keluar. Udah anaknya sedikit, keluar juga. Dia lapor sama Papa Jonathan David sama Mama. Dia bilang, kamu jangan melawan, kamu diam. Sampai media sosial menyorot dia begini begitu, dia diam. Papa Rodi bilang, diam. Bagi orang dunia dia sudah kalah. Dan begitu dia diam, waktu kemudian membuktikan. Sekarang murid-muridnya bertambah dengan cepat. Orang-orang itu entah kemana, tapi sekarang dia diangkat Tuhan lebih tinggi. Kenapa? Bukan soal kita membela diri, tapi bagaimana kita mengandalkan hidup kita kepada cara Tuhan. Amin. Amin. Kita mengandalkan cara Tuhan, bukan dengan cara
orang dunia. Tak perlu kamu membela diri. Biar tangan Tuhan yang mengangkat kita. Kalau kamu meninggikan diri, Tuhan akan merendahkan. Tapi kalau Tuhan merendahkan hati, Dia akan meninggikan. Kalau kamu merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan. Itu hukum. Haleluya. Haleluya. Jadi proses Tuhan itu membuat kita akan melihat kemuliaan Kristus. Kalau sampai hari ini kamu belum bisa melihat kemuliaan Kristus, apa yang kami ajarkan ini adalah kehidupan masa depanmu. Berarti ada ilah jangan menutupi mata rohani. Kalau kamu menganggap ketaatan itu adalah menyiksa, bukan sesuatu yang menyenangkan, berarti ilah jangan masih menutupi mata rohani. Tapi saya berdoa supaya kemuliaan Kristus kau lihat. Apa kemuliaan Kristus? Ketika dia mengalami proses ketaatan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Kapan dia menerima itu? Karena dia menikmati proses di bawah Tuhan untuk taat. Haleluya. Haleluya. Amin. 1 Timotius 6 ayat 9. Masih F yang ketiga ini. Prinsip dunia, itu kedagingan. 1 Timotius 6 ayat 9. Sudah dapat? Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dia jangan mengejar kekayaan. Jangan bilang sama anakmu, nak, kau kuliah, kau sampai ku sekolahkan supaya kau menjadi orang kaya. Keinginan menjadi orang kaya akan membawa kepada kebinasaan. Karena keinginan kaya itulah mereka akhirnya menghalalkan segala cara, dan itu menjadi musuh Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi fokus untuk proses mengejar kemuliaan Kristus. Mengalami proses pembentukan, penderitaan. Oleh karena firman membentuk kita, kamu akan memahami tentang kemuliaan Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang keempat, adalah fokus sudah. Yang pertama apa tadi? Fokus untuk Perubahan. proses perubahan. Yang kedua adalah fokus untuk proses pembentukan. Yang ketiga adalah proses untuk Mengejar kemuliaan Kristus. proses untuk melihat kemuliaan Kristus. Haleluya. Yang keempat, fokus untuk proses membangun yang tidak kelihatan. Fokus untuk proses, fokus untuk proses membangun yang tidak kelihatan dan yang kekal. Fokus untuk proses, fokus untuk proses memperhatikan dan membangun yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah kekal. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 18. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 18. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bangunlah yang kekal, jangan bangun yang sementara. Yang kelihatan itu sementara, yang tak kelihatan itu adalah kekal. Fokuslah membangun yang tak kelihatan. Haleluya. Amin. Apa hal yang tidak kelihatan?
membangun manusia roh, membangun kehidupan Kristus, mengejar kemuliaan Kristus. Amin. Yaitu apa? Kristus terbentuk di dalam hidupmu, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Haleluya. Kita menjadi generasi Kristus. Itu yang kekal. Uang itu akan lenyap. Bahkan sertifikat itu nanti juga akan pindah, akan tinggal. Bukan hanya tinggal, akan pindah nama, balik nama. Haleluya. Mengerti maksudnya? Ketika sudah balik nama, berarti beda kepemilikannya. Tak dibawa itu. Halo. Haleluya. Amin. Memperhatikan yang tak kelihatan. Memperhatikan berarti kita mengamati apa yang sedang kita bangun. Apa yang kau bangun sekarang? Kemana pusat perhatianmu? Kepada yang kelihatan, tidak kelihatan. Amin. Kalau kau fokus kepada mulut orang yang monyong dan yang tidak monyong, itu kamu akan menjadi manusia yang akhirnya dikalahkan. Haleluya. Tapi kalau kamu fokus kepada apa yang tidak kelihatan, di mana Allah berada, di mana dimensi roh bekerja, kamu akan tahu bagaimana kamu berlindung di dalam hadirat Tuhan. Yang berada dalam naungan Yang Maha Kuasa tinggi, yang bernaung dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Tuhan penghiburanku, tempat perlindungan. Dalam kamu kau buatku bersuka. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya kepada apa yang kami ajar. Percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepada Haleluya. Amin. Haleluya. Percayalah kepada Allah dan kamu akan tetap teguh berdiri. Amin. Tapi percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Jangan berhasil menurut ukuran orang. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, saya juga bukan hanya sebagai hamba Tuhan, saya juga adalah cakap membangun. Dan saya juga punya perusahaan yang sedang saya bangun besar. Haleluya. Amin. 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 Ya, artinya saya tahu apa nilai sukses. Makanya taati, ikuti, lakukan. Yes. Amin Nadia. Ya. Supaya nilai suksesmu bisa benar, diluruskan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Sudah? Kolose 1 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3 ya. Ia adalah gambaran Allah yang tak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Kenapa kita perlu mengejar kemuliaan Kristus? Karena di dalam Dia semua yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang ada di surga maupun di bumi, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti ukuran kesuksesan apa? Kristus. Amin. Amin. Kalau yang pertama menciptakan mie gomak adalah saya, ngerti? Kalau pertama membuat mie gomak lalu saya jual adalah mie gomak itu punya saya, maka mie gomak yang lain adalah ukurannya saya. Maka ketika ada perlombaan memasak mie gomak, saya akan menjadi juri. Bukankah segala sesuatu diciptakan oleh Dia?
Di dalam Kristus, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang tak kelihatan, yang kelihatan, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yes, amin. Oleh Yesus Kristus. Berarti membuat kamu sukses apa? Kejar kemuliaan Kristus. Yes, amin. Supaya kamu akan melihat nilai yang tak kelihatan itu ada di dalam Yes, Dia. amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jangan dunia berkata bahwa mengikut Tuhan itu adalah kebodohan. Saya justru bilang mengikut Tuhan itu adalah nilai sukses. Yes. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Jangan ada orang mentertawakan kehidupan kami ketika kami fokus untuk membangun hal-hal yang rohani. Itu sukses. Ya. Ikuti. Ketika kamu mengikuti, kamu tidak perlu lagi merintis. Itu sebabnya mengikuti perjalanan Bapak rohani itu adalah kita mengalami namanya ekualisasi. Tahu apa itu ekualisasi? Penyelarasan. Terjadi penyelarasan. Kamu bisa berada di tempat nilai yang kami bangun. Yes, amin. Kemudian akan terjadi akselerasi. Kenapa? Karena ketika kamu hidup di dalam standar dari apa yang diajarkan oleh Bapak rohanimu, maka akan terjadi percepatan. Amin. Amin. Haleluya. 16. Haleluya. Jadi akan terjadi akselerasi. Ya. Kenapa? Karena kamu ada di dalam nilai yang kami bangun. Jadi proses kamu sekarang mengalami menggeliat, begini, memerontak, atau apa, itu adalah proses untuk kami membawa kepada nilai yang sama. Yes, amin. Haleluya. Amin. Kalau nggak ada standar kita, migoma, maka kau anggap semua namanya migoma akan enak. Ya kan? Tapi kalau kau punya standar, oh kamu tahu ini migoma yang enak. Halo? Ya. Karena di mana-mana sekarang sudah ada migoma. Ya, di Bandung sudah ada migoma. Tapi saya mau kasih tahu kamu, ini harus kalian harus bisa pahami. Amin. Jadi Kristus Yesuslah penguasa, pengendali dari segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu sebabnya kalau kamu dibawa berjalan membangun yang tak kelihatan, Kristus Yesuslah yang akan penuntun. Dia tahu jalan ke sana. Dia tahu bagaimana membangunnya karena Dia yang menciptakannya. Haleluya. Jadi kamu tidak akan bisa membangun hal yang tidak kelihatan tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, yang tak kelihatan itu adalah kekal. Amin. Jadi kamu mau bangun apa? Yang kekal atau sementara? Bangunlah yang kekal. Yang ada di dalam Kristus. Apa nilai yang kekal di dalam Kristus? Kemuliaan Kristus. Kejar. Haleluya. Haleluya. Jadi membangun perkara-perkara rohani, ya, membangun hal-hal yang supranatural, membangun dimensi roh, itu harus dibangun dengan pola ketaatan. Tak ada pola yang lain. Itu harus dibangun dalam ketaatan. Yes. Haleluya. Karena apa? Dunia tidak akan bisa mengajarkan taat. Tak akan bisa. Karena ketaatan itu adalah pola ilahi. Ya. Haleluya. Tak mungkin iblis menjadi satu nama kalau dia tidak bisa taat. Harus dari Lucifer menjadi iblis. Karena ketidaktaatan. Haleluya. Karena ketidaktaatan, maka kita mengenal namanya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu adalah racun. Haleluya. Sehingga apa? Kita kehilangan keintiman dengan Allah. Di bulan berikutnya saya akan ajarkan tentang Eden yang tak kelihatan. Ya, ternyata itu semuanya ada. Apakah Eden itu nyata? Apakah Eden nyata? Jangan kau bilang itu Eden adalah dulu. Eden itu akan kita lihat akan nyata di hari-hari ini. Bagaimana caranya? Bangun yang tak kelihatan. Haleluya. Amin. Karena sejak
Keruk ditempatkan oleh Tuhan dengan meterai, dengan pedang yang menyala-nyala. Sejak hari itu, Eden itu adalah hal yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan bukan berarti tidak nyata. Ya. Apakah udara kau lihat? Tapi saya mau tanya, apakah itu nyata? Nyata. Jangan kau anggap selama ini tak kelihatan itu nggak nyata. Haleluya. Image yang berkata yang tak kelihatan itu tak nyata. Justru saya mau kasih tahu, yang paling nyata itu adalah yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu masih berubah-ubah. Haleluya. Amin. Haleluya. Orang benar hidup karena percaya, membangun yang tak kelihatan. Haleluya. Haleluya. Tapi di mata kuliah kan nggak ada kuliah yang tak kelihatan. Tak ada ini. Ada Bang Wadni mata kuliah yang tak kelihatan? Hanya di dunia siapanya itu? Di dunia film Ring of the Road. Apa namanya itu? Sihir. Leander. Ya, tapi itu kan fiktif. Tapi saya mau kasih tahu, yang tak kelihatan itu jauh lebih nyata. Yes. Jauh lebih mempengaruhi. Ya. Dan itu kekal. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita mau fokus membangun yang tak kelihatan, itu adalah kita bawa sampai kepada kekekalan. Haleluya. Jadi membangun perkara rohani, membangun halal yang supranatural, membangun dimensi roh, itu hanya dibangun di dalam ketaatan, karena itu adalah kekekalan. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, karena F-nya sudah selesai, ini apa perbedaan berkorban dan tanggung jawab? Siapa tahu? Siapa yang tahu? Apa perbedaan berkorban dan tanggung jawab? Korban adalah persembahan. Kalau tanggung jawab juga. Ada yang lain? Ada yang lain? Come on. Kalian akan kita bahas di area yang akan datang. Tanggung jawab adalah tanda seorang anak sudah dewasa. Tanda dia sudah dewasa, dia melakukan tanggung jawabnya. Tapi kalau berkorban, itu tanda dari sebuah ketaatan. Ini seringkali rancu. Aku sudah berkorban. Pertanyaannya, yang kau lakukan itu tanggung jawabmu atau karena ketaatan? Katakan pengorbanan kalau kamu tidak hidup dalam ketaatan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Ini hari-hari ke depan kamu akan lihat. Nah, pertanyaan saya nanti kita bahas di internalisasi. Menurutmu sebagai seorang anak, apa tanggung jawabmu dan apa yang menurutmu yang harus kau korban? Kalau kemarin Pak Tudi Bakari bilang memberi persembahan itu adalah berperang, peperangan, dan itu adalah korban. Haleluya. Maka perlu ketaatan. Tanggung jawab perlu ketaatan. Itu tanggung jawab. Karena ciri-ciri orang yang bertumbuh dewasa, dia memiliki tanggung jawab. Lalu di rumah kalau kau tidak punya tanggung jawab, berarti kau masih anak-anak. Apa tanggung jawabmu di dalam rumah ini? Jadi jangan bilang aku sudah berkorban, itu tanggung jawabmu.
Biar kita mulai mengukur mulai sekarang, mana tanggung jawab, mana berkorban. Haleluya. Amin. Haleluya. Supaya hari-hari ke depan kita bisa melihat kita hidup fokus kepada 4 hal tadi. Fokus yang pertama adalah fokus kepada proses perubahan. Di titik terobosan kamu selalu menyiapkan diri. Itu ciri menjadi orang yang punya stamina rohani yang kuat. Yang kedua adalah fokus kepada proses pembentukan. Dagingmu yang harus mati, rohmu harus semakin besar, supaya kau bisa berkata kepada seperti Yohanes Pembaptis, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Artinya proses kau menikmati penyaliban itu, menyangkal diri, kau harus nikmati. Setiap orang harus menikmati ini. Kekristenan tanpa mengajarkan penderitaan, dia tidak akan menghargai kasih karunia. Amin. Yes. Ajarkan anakmu penderitaan, ajarkan anakmu proses, maka dia akan menghargai setiap pemberian dan kasih karunia. Haleluya. Maka kalau kau tidak menghargai kasih karunia dan tidak memberi hormat, ya karena kau bukan hasil pekerjaanmu, siapa paling utama? Haleluya. Bagaimana kau menghormati? Yang ketiga adalah proses, fokus kepada proses untuk mengejar kemuliaan Kristus. Jangan kemuliaan dari dunia ini. Haleluya. Yang keempat adalah fokus kepada proses untuk Membangun yang tidak memperhatikan dan membangun yang tak kelihatan, yang kekal dan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Semua sekali sudah punya catatan. Dan ini akan saya bagikan beberapa minggu ke depan bagaimana kita bertumbuh di dalam 4 fokus ini. Karena Paulus berkata, kami tidak menjadi tawar hati. Paulus mengatakan bahwa orang yang tidak tawar hati menandakan dia punya stamina rohani yang kuat. Haleluya. Dalam segala kondisi dia tidak bisa menjadi tawar hati. Dia dihempaskan tapi tidak binasa. Dia dihimpit tapi tidak mengalami semuanya itu. Karena apa? Karena menjadi orang-orang yang menjadi stamina rohani yang kuat. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang akan menjadi penguasa adalah orang-orang yang punya stamina rohani yang kuat. Haleluya. Haleluya. Amin. Siapa yang akan berkuasa di atas negeri ini menjadi pemimpin? Mereka yang memiliki stamina rohani yang kuat. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan ini harus terbangun dalam diri kita. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran ini yang menjadi titik fokus kami di hari-hari ke depan. Apa yang sedang kami bangun, kami tahu siapa diri kami. Kami tahu Tuhan di mana kami berada sekarang, dan kami tahu kemana kami akan pergi. Itu akan membuat kami menjadi orang-orang yang punya stamina rohani yang kuat. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, biar setiap kami boleh mengerti perkara ini. Haleluya. 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 Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Mari fokus kepada Dia. Tuhan sudah bawa kita berjalan sejauh ini. Bagaimana cara pandangmu tentang hari-hari yang lalu dan hari saat ini? Bagaimana kamu membangun kestabilan di dalam kekuatan rohani? Bukan hanya hari Minggu seperti sekarang, tapi bagaimana setiap hari kita menjadi orang-orang yang punya stamina rohani yang kuat, hidup di dalam ketaatan, di dalam pola ilahi. Haleluya. Karena saya tahu hanya orang yang kuat yang akan berkuasa, hanya orang yang kuat yang akan berpengaruh
bagian dari masalah. Tapi orang yang kuat akan membuat solusi, memberi solusi bagi kota dan bangsa. Bukankah kita sedang membangun Indonesia yang baru, kota yang baru? Hanya orang-orang yang kuat. Itu sebabnya fokus kepada bagaimana kamu mengalami proses dibawa Tuhan kepada perubahan demi perubahan. Tuhan mau kita mengalami perubahan yang increase, meningkat setiap hari. Kamu tahu bagaimana naik ke atas, naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu hari-hari yang akan datang. Kamu tahu bagaimana ada di dalam hadiratnya. Kamu tahu bagaimana terhubung di dalam hadiratnya. Kamu tahu bagaimana di tempat yang tinggi sehingga musuh tidak bisa menjangkau, di mana iblis tidak ada. Haleluya. Karena iblis telah dijatuhkan dari surga. Dalam hadirat Tuhan, tempat
kamu tidak mengerti apa yang sedang saya bagikan hari ini, kamu akan terus bergumul dengan kehidupanmu di hari-hari yang akan datang. Tapi kalau kamu memperhatikan, menghidupi apa yang saya katakan, maka kamu akan menjadi orang yang punya stamina rohani. Saya ingin kamu fokus kepada apa yang saya ajarkan hari ini. Tidak perlu datang seperti guntur dan kilat ketika saya mengajarkan, tapi ini kebenaran. Haleluya. Berubah. Jangan ada lagi di dalam bergumul untuk berubah, karena yang mengubah kita adalah Kristus. Amin. Tapi ketaatanmu untuk melakukan itu, perkataannya akan membuat perubahan itu begitu mudah. Amin. Karena Roh Kudus itulah pribadi yang pelaku dari perubahan di dalam hidup kita. Itu sebabnya caramu harus benar. Mari datang kepada Tuhan, datang kepada Roh Kudus. Kamu akan mengerti apa yang saya katakan. Ketika kamu katakan, Tuhan, aku hidupi firman ini, aku mau hidupi kebenaran ini. Rima syakatakara laba. Haleluya, haleluya. Come on, ayo deklarasikan. Doakan, ayo mulai berdoa, deklarasikan. Haleluya. Oh, yes, Lord.
beri tadi